Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul ke-9 dengan topik Process Capability to Identify Quality Problems yang merupakan bagian dari section kelima, yaitu Process Capability Analysis. Tujuan dari section kelima ini adalah agar siswa mampu melakukan analisis kapabilitas, dan tujuan dari modul ini adalah agar siswa mampu untuk menjelaskan dasar statistik untuk menganalisis kapabilitas untuk mengidentifikasi masalah kualitas. Modul 9 ini membahas mengenai gambaran umum konsep dari analisis kapabilitas proses, kemudian manfaat pelaksanaan analisis kapabilitas proses, serta pendekatan grafis untuk analisis kapabilitas proses. Perusahaan dapat memanfaatkan control chart untuk mengevaluasi kestabilan variasi yang terjadi atau untuk menganalisis stabilitas suatu proses atau suatu karakteristik mutu. Sedangkan dalam upaya mengurangi variabilitas, perusahaan perlu mengevaluasi kapabilitas dari proses tersebut. Suatu proses dikatakan memiliki kapabilitas yang baik jika variabilitas parameter yang menjadi kriteria kritis dari suatu produk seminimal mungkin, atau dengan kata lain, proses tersebut memiliki keseragaman yang baik. Konsep dari sebaran distribusi Six Sigma menjadi dasar dari pengukuran kapabilitas dari proses. Terminologi Natural Tolerance Limit mendeskripsikan distribusi dari 6 kali sigma pada suatu karakteristik kualitas dengan nilai rata-rata mu dan standar deviasi sigma. Upper Natural Tolerance Limit atau UNTL dihitung dengan menambahkan nilai mu, nilai rata-rata, dengan 3 kali nilai sigma atau nilai standar deviasi. Sementara untuk Lower Natural Tolerance Limit atau LNTL, nilai mu ini dikurangi dengan 3 kali sigma. Manfaat bagi organisasi jika melakukan analisis kapabilitas proses diantaranya adalah dapat mengestimasi performa dari proses untuk mencapai kesesuaian spesifikasi, kemudian sebagai parameter acuan dalam pemilihan alternatif proses atau dalam memodifikasi sebuah proses, sebagai parameter untuk memilih equipment baru atau memilih dari alternatif vendor yang ada, sebagai referensi persyaratan produk atau alat atau mesin, dan sebagai dasar pelaksanaan improvement project untuk mengurangi variabilitas, serta ada banyak manfaat lainnya. Pendekatan secara grafis dapat juga digunakan untuk mengestimasi kapabilitas dari proses, walaupun tentunya terkadang ada unsur subjektivitas. Misal dengan membuat histogram berdasarkan data dari lebih 100 pengamatan akan dapat memberikan tampilan visual dari performa proses. Atau jika kita menggunakan normal probability plot, dapat menghasilkan informasi yang cukup masuk akal walaupun dengan ukuran sampel yang lebih kecil. Kita dapat memanfaatkan histogram untuk mengevaluasi proses dengan memperhatikan ukuran serta jumlah dari interval. Sebagai contoh, jika kita mengumpulkan data sebanyak 100, bisa ditentukan jumlah bins-nya adalah 11, atau pertimbangan lainnya yang dapat merepresentasikan data dengan lebih baik. Berikut adalah contoh histogram yang memvisualisasikan performa produk pada karakteristik kualitas kandungan gula pada minuman dengan 100 data dan dibagi menjadi 11 bins. Ada kecenderungan bentuk lonceng, di mana frekuensi terbesar ada di sekitaran nilai tengah dari sugar content. Pemanfaatan normal probability plots untuk visualisasi performa data mengacu pada konsep bahwa data yang terdistribusi normal probabilitasnya akan membentuk pola garis lurus. Namun, kita perlu memastikan data yang kita miliki benar terdistribusi normal untuk dapat menginterpretasikannya sebagai performa dari proses. Pada slide berikutnya terdapat contoh normal probability plot dengan jumlah data sampel hanya sebanyak 20 dan diasumsikan data terdistribusi normal.
Berikut adalah tampilan normal probability plot untuk data kandungan gula dengan confidence interval atau tingkat kepercayaan adalah 95%. Hasil analisis dengan Anderson-Darling memiliki hasil perhitungan p-value yang lebih besar dari tingkat signifikansi, yang bermakna tidak ada bukti yang menunjukkan 20 data memiliki distribusi yang berbeda dengan distribusi normal pada data hipotetik. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa performa proses memiliki sebaran data dalam bentuk lonceng, yang artinya frekuensi data didominasi di sekitaran nilai rata-rata. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan untuk pembuatan materi yang disampaikan. Terima kasih.